Selamat datang juga pada hari ini Simpo ke-6 dengan tema Myocardiac Perfusion Scan Image, Acquisition, Reconstruction, dan Quality Control. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan CV singkat dari moderator yang akan memimpin acara pada pagi hari ini. Beliau ini bernama Rizky Febriani, SDR Kesrat. Beliau adalah lulusan dari Poltekkes Semarang, angkatan 2019. Sekarang beliau ini bekerja di RSUD Abdul Wahab Syahrani sebagai radiografer di instalasi kedokteran nuklir. Mungkin CV singkat dari beliau. Skrip begitu saja. Lanjut, saya serahkan acara pada ini kepada Rizky Febriani. Silakan. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu dalam rangkaian Pekan Ilmiah Tahunan Kedokteran Nuklir ke-27, khususnya di Simposium 6 dengan tema Myocardial Perfusion Scan, Image Acquisition, Reconstruction, and Quality Control. Seperti yang sudah dijelaskan oleh PIC tadi, saya Rizky Febriani dari Kedokteran Nuklir RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda yang akan bertugas untuk memandu pada sesi kali ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait rules atau peraturan. Yang pertama, nanti akan ada 2 pembicara dan masing-masing pembicara memiliki waktu 20 menit untuk presentasi. Baik, kami berharap Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik serta menyiapkan pertanyaan yang akan disampaikan nanti pada saat diskusi. Baik, mari kita mulai dengan pembicara pertama, yaitu Bapak Munif Afrizal Nurfaki, Ahli Madya Kesehatan Radiologi. Beliau merupakan seorang radiografer di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Fokus beliau adalah di bidang kedokteran nuklir, terutama pada cancer treatment dan cancer imaging yang didukung dengan modalitas SPECT-CT. Beliau merupakan lulusan dari Poltekkes Kemenkes Semarang, angkatan 2017 dan lulus di tahun 2020. Baik, untuk mempersingkat waktu, beliau akan membawakan materi yang berjudul Kontrol Kualitas Imaging Sidik Perfusi Myokardial berbasis AI dalam pelayanan kedokteran nuklir. Kepada Bapak Munif, kami persilakan untuk memulai presentasi. Cek. Oke, selamat pagi kepada Bapak Ibu rekan radiografer yang hadir pada acara Pekan Ilmiah Kedokteran Nuklir tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Munif Afrizal Nurfaki. Saya bekerja sebagai seorang radiografer di bagian kedokteran nuklir RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang Quality Control Imaging Sidik Perfusi Myokardial berbasis AI dalam pelayanan kedokteran nuklir. Disclaimer dulu Bapak Ibu, ke depan saya tidak akan sedang atau mempromosikan suatu produk tertentu ya. Saya di sini hanya sebagai seorang user, sebagai seorang radiografer, dan kebetulan di tempat kami menggunakan alat kamera gamma berjenis NMC T870DR dan seperangkat alat workstation-nya itu dari GE juga Celeris 4DR. Oke, kita langsung masuk aja ke sidik perfusi myokardial atau yang bisa kita sebut SPM. SPM adalah pemeriksaan diagnostik non-invasif yang berperan penting ya untuk bisa menilai aliran darah ke otot-otot jantung. Nah, dari SPM kita bisa mengetahui ada tidaknya suatu penyakit kardiovaskular. Kita juga bisa menilai kerusakannya separah apa dan sampai dengan pengobatan atau treatment yang terbaik pasca pencitraan. Menurut data WHO yang dilakukan survei tahun 2022 sebanyak 19,8 juta jiwa itu meninggal dikarenakan oleh penyakit kardiovaskular ya. Jadi ini membawa penyakit kardiovaskular ini menjadi penyebab tertinggi nomor 1 kematian secara global. Nah, peran kita sebagai seorang radiografer di sini itu
bisa mengurangi tingkat tersebut dengan cara kita menghasilkan citra SPM yang berkualitas tinggi. Oke, ini beberapa langkah yang dapat kita lakukan ya. Sebelumnya untuk mengurangi tingkat mortalitas tersebut kita juga harus bisa melakukan transformasi digital. Berikut adalah beberapa penyebab mengapa kita harus melakukan transformasi digital. Mungkin di sini rekan-rekan juga merasakan hal yang sama bahwa semakin ke sini itu pasien kita semakin banyak, beban kerja kita meningkat. Kemudian yang kedua, individualisasi pasien. Jadi pasien datang ke kita itu dengan kondisi, gejala, dan keluhan yang berbeda-beda. Tentunya ini juga nanti treatmentnya atau penanganan citranya itu juga akan berbeda antar satu pasien dengan yang lain. Kemudian kita juga dituntut untuk membuat diagnosa yang akurat dengan hadirnya AI. Kita harap ini mampu membantu kita untuk membuat hasil yang lebih akurat lagi. Kemudian AI hadir untuk mengurangi risiko terjadinya human error. AI juga hadir sebagai alat bantu kita untuk melakukan efisiensi dalam setiap kita melakukan pekerjaan ya. Kemudian yang terakhir, AI hadir juga untuk mencegah atau mengurangi subjektivitas antar user. Jadi mungkin antara saya dengan rekan saya di Sarjito juga dalam melakukan reconstruction itu kan bisa berbeda. Tapi AI dapat kita gunakan sebagai guiding-nya. Nah, jadi nanti hasil yang kita ciptakan itu nggak terlalu berbeda jauh atau masih memiliki tujuan dan makna yang sama. Berikut ini merupakan protokol standar dari sidik perfusi miokardial ya. Mungkin rekan-rekan di sini juga sudah di luar kepala semua karena sudah sering melakukannya ya. Kita bisa next aja mungkin ya sampai selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, ini adalah parameter akuisisi citra gated spec-nya. Kita menggunakan stop condition-nya, time per view di 15 detik dan gating parameternya di 8 frame per cycle. Ini parameternya lagi yang menggunakan gated spec CT. Jadi sama seperti parameter gated spec, cuma kita tambahan CT scan-nya saja. Nah, setelah kita melakukan akuisisi citra, kita akan masuk ke proses reconstruction citranya. Kalau di kami menggunakan Celeris 4DR, ini merupakan aplikasi workstation yang tergolong baru juga dari GE ya. Meskipun sudah ada yang lebih baru lagi yaitu Celeris 5. Cuma sementara kita masih belum memakai itu, kita masih pakai Celeris 4. Nah, di Celeris 4 ini sudah disediakan beberapa fitur AI yang dapat membantu kita dalam melakukan pekerjaan. Khususnya untuk imaging jantung, di Celeris 4 ini sudah ditemukan adanya Smart Heart. Jadi nanti software atau engine AI itu dapat melakukan analisa kuantitatif maupun kualitatif secara otomatis ya untuk membantu kita menyelesaikan citra. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan dynamic spec untuk melihat studi aliran darah secara real time, sehingga nanti akan didapat peningkatan kualitas citra dengan cara AI akan membantu kita untuk mengurangi noise dan artefak. Dan selain itu juga di Celeris 4 ini bisa melakukan analisa kuantitatif yang canggih. Kita bisa mengetahui bagian-bagian atau segmentasi mana yang dicurigai adanya suatu infark atau kelainan miokardial. Ini kita sediakan contoh dari satu data pasien ya. Untuk satu pasien ini kita lakukan rest dan stress imaging. Kemudian kita buka keempat dataset ini menggunakan aplikasi QGS. Kemudian kita open. Nah, nanti kita akan dibawa ke menu utama dari QGS atau QPS ini. Ada 5 jenis parameter QC yang dapat kita gunakan dan kita sesuaikan ya. Nanti dalam melakukannya kita juga bisa dibantu dengan AI. Untuk menu yang pertama ini ada record reformat masking. Jadi fungsi QC AI yang pertama di sini nanti AI akan membantu kita dalam melakukan limitasi ataupun juga melakukan eliminasi terhadap background, terhadap scatter di luar dari volume of interest kita. Jadi kalau untuk perfusi jantung, VOI-nya kan kita fokus ke anatomical jantungnya saja atau di sininya aja, di bentuk CNO-nya ini. Nah, nanti yang di luar situ, AI akan membantu kita untuk istilahnya kayak membuang gitu. Jadi kan kita tidak perlu scatternya. Kemudian untuk langkahnya, kita klik aja di sini. Lalu nanti kita akan masuk ke dalam menu Recon Reformat Mesh. Yang pertama kita bisa melakukan mass projection sini ya. Jadi kan kalau citra SPM ini kita ambil dengan teknik
spek ya, atau gambar itu berputar 180 derajat dari RAO. Jadi ada proyeksi atau bayangan proyeksi yang dia diambil lebih dari satu kali gambarnya. Nah, untuk mass projection ini dia akan menghilangkan bayangan proyeksi yang tidak diperlukan. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita akan lebih fokus ke bagian jantungnya. Dari full di sini banyak scatter, kemudian nanti kita hilangkan akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita klik di sini ada mesh slice dengan ellipsoidnya out. Nanti kita akan bertemu dengan area yang berwarna putih seperti ini. Lalu kita tinggal adjust aja, tinggal dikecilkan sesuai dengan anatomical jantung dari pasien tersebut. Perlu kita ketahui dalam kita melakukan pengecilan area ini, itu jangan sampai jantung pasien itu terpotong, atau juga kita tidak boleh terlalu banyak menyisakan ruang kosong di luar dari jantung. Karena kalau misal terpotong atau terlalu banyak area yang kosong, itu bisa menimbulkan false defect ataupun juga false normal. Jadi sebisa mungkin kita harus benar-benar presisi ya di tepi-tepi jantung sini. Caranya tinggal kita kecilin aja, kita geser-geser. Kemudian setelah kita rasa cukup, kita klik apply. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya, dari awalnya seperti ini, lalu dengan AI akan membantu kita lebih fokus kepada jantung pasien tersebut. Oke, setelah itu kita masuk ke menu QC yang kedua. Ini ada spec city option. Ada dua jenis metode rekonstruksi yang dapat kita pakai. Yang pertama ada FBP atau filter back projection. Yang kedua itu OSM atau MLM. Ini menggunakan metode iteratif. Nah, untuk FBP itu sendiri, ini merupakan reconstruction option yang disetting secara default dari GE ya. Jadi semuanya itu akan diproses lewat sini dulu. Dia bersifat lebih cepat ya. Cuma karena dia cepat, jadi ada sedikit noise dan artefak yang timbul dibanding dengan OSM atau MLM. Karena dengan FBP kita tidak melakukan modifikasi data. Jadi misal ada satu data, ya data itu yang akan dilakukan reconstruction. Nah, data awal ini tidak akan dilakukan reconstruction atau analisa kembali oleh AI. Dia tidak akan mengoreksi datasetnya apakah sudah bagus atau belum. Jadi memang benar-benar data murni gitu. Nah, untuk metode OSM atau MLM ini merupakan pengembangan dari FBP ya. Dia menggunakan metode iterative reconstruction, makanya untuk detail dan kualitas data ini akan lebih baik. Cuma minusnya dalam melakukan proses reconstruction kita akan membutuhkan waktu yang sedikit agak lebih lama daripada FBP. Kemudian ini merupakan filter yang dapat kita gunakan ya untuk dua metode reconstruction itu. Ada Han, Butterworth, Math, Wiener, Gaussian, dan Hamming. Kesemua filter ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan akurasi detail, citra, dan mengurangi noise atau artefak. Nah, berikut ini merupakan contoh dari hasil reconstruction-nya ya. Lalu untuk langkah-langkahnya, kita bisa klik di sini dulu, di reconstruction option. Untuk slide yang ini kita tampilkan untuk metode FBP dulu yang pertama. Ini ada filter back projection, kemudian nanti kita pilih filternya. Ada Han, Butterworth, Math, Wiener, Hamming, dan yang tanpa filter ini. Nah, ini nanti akan berpengaruh ke splash image-nya ya. Cuma dalam menentukan filter mana yang lebih bagus, mungkin ada baiknya kita bertanya dulu sama dokter, karena kan ini nanti menjadi ranahnya klinisi. Jadi dokter lebih cocok menggunakan filter yang mana, reconstruction option yang mana gitu. Jadi ada karakternya sendiri-sendiri ya. Oke, next kita menggunakan metode reconstruction option yang kedua, yaitu OSM atau LMM. Nah, ini akan muncul parameter baru ya. Ada iteration dan subset. Jadi ini yang membuat OSM atau MLM itu jauh lebih baik daripada FBP. Karena dengan OSM atau MLM dia akan melakukan koreksi otomatis. Jadi AI akan membantu kita dengan cara, misal ada satu data di sini untuk pasien ini, satu data nanti akan di breakdown lagi menjadi berapa subset subdata. Misal ada satu data lalu dia bagi di sini menjadi 10, berarti ada 1.1, 1.2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian iteratif ini merupakan processing dari AI-nya ini mau kita minta AI berapa kali sih untuk melakukan rekonstruksinya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya.
Tapi semakin banyak parameter yang kita masukkan di sini, tentu nanti akan berpengaruh juga terhadap waktu reconstruction-nya akan lebih lama. Cuma dihasilkan detail yang lebih baik. Nah, ini merupakan filter yang dapat kita gunakan. Hanya ada 3 ya, ada Hahn, Butterworth, Gauss, dan tanpa filter. Oke, seperti ini. Jadi sebenarnya ini merupakan konsekuensi ya yang harus kita pilih. Ketika kita ingin menghasilkan citra yang memiliki detail yang lebih tinggi, tentu kita harus mengorbankan gambar ini akan terlihat agak sedikit lebih kasar. Dan sebaliknya, ketika kita ingin menghasilkan gambar yang lebih soft, tentu ada beberapa detail yang mungkin saja bisa hilang. Dan ini kembali lagi ya tergantung dengan preferensi dokter masing-masing. Jadi itu untuk spec option. Kita lanjut ke motion correction. Nah, untuk menu QC AI di sini, AI hadir untuk membantu kita melakukan koreksi pergerakan ya yang disebabkan oleh pasien. Ketika pasien ini dia panik ataupun juga klaustrofobia, ini pasti akan panik dan pasien itu bisa bergerak. Jadi jantungnya itu nggak selalu tepat pada VOI, bisa saja bergeser ke kanan, ke kiri ataupun ke atas. Dan itu berarti ada citra yang terpotong, ada data yang hilang. Nah, fungsi dari motion correction ini tujuannya untuk mengurangi efek tersebut. Ada 3 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah stasis, Hopkins, dan MDC. Untuk stasis, dia efektif untuk pergerakan yang minimal. Jadi untuk prosedurnya, AI akan menentukan satu gambar yang dia akan menjadi reference image, sehingga keseluruhan gambar pasien akan merujuk pada reference image yang sudah ditentukan AI oleh tadi. Kemudian untuk Hopkins, ini dia lebih fleksibel ya, lebih dinamis. Dan MDC pun juga sama seperti Hopkins. Berikut ini adalah contoh dari motion correction-nya. Untuk yang pertama, ini ada kita menggunakan stasis mode. Nah, ini merupakan raw datanya, kemudian ini merupakan transaksial datanya. Lalu bagaimana sih kita bisa tahu AI ini sudah benar atau belum dalam melakukan motion correction? Kita bisa melihat di sinogram maupun linogramnya. Jadi untuk sinogram dan linogram yang baik itu adalah hot areanya ini dia tidak ada patahan. Jadi benar-benar soft nyambung dari atas sampai ke bawah. Untuk sinogram dia akan membentuk seperti huruf S. Dan untuk linogram dia juga akan membentuk garis linear dari sini sampai ke ujung sini. Kalau misal ada patahan-patahan seperti ini, kita sarankan jangan menggunakan dataset yang ini. Jadi selain itu juga kita bisa melihat dari shifting curve-nya ini. Ini ada 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X merupakan garis horizontal atau imajiner yang akan mengoreksi pergerakan pasien, jantung pasien ini ke kanan dan ke kiri. Nah, sedangkan sumbu Y, dia akan mengoreksi pergerakan pasien ini atas ke bawah. Nah, kita juga bisa melihat di shifting curve-nya ini. Jadi AI ini sudah bisa melakukan koreksi atau belum sih? Nah, kita lihat di sini tuh nggak terlalu banyak spike ya. Jadi gambarnya itu cenderung sama antara original image dengan gambar yang sudah dilakukan koreksi. Ini untuk metode yang pertama. Yang kedua, kita lihat di bagian atas ini sudah sedikit lebih soft ya daripada yang stasis tadi. Cuma ada patahan besar di sini. Kita juga bisa lihat di shifting curve-nya ini dari image 30 sampai 50, dia terkesan datar atau tidak ada perubahan. Jadi AI ini terkesan kayak tidak melakukan motion correction. Kita juga bisa ngelihat di sini bahwa ini tuh kayak ada patahan yang sangat terlihat jelas ya. Nah, ini juga kita tidak anjurkan untuk menggunakan data ini sebagai data acuan untuk melakukan reconstruction. Nah, ini untuk metode yang ketiga menggunakan MDC. Kita bisa melihat dari shifting curve-nya, ini dia konsisten ya, AI selalu melakukan perbaikan pergerakan. Nah, kita bisa validasi lagi di sinogram maupun linogramnya. Ini terlihat lurus ya, lebih soft. Nah, jadi dindingnya antara hot area dengan cold area-nya ini nyambung, lebih lembut. Nah, ini data set yang kita sarankan untuk dilanjutkan proses reconstruction.
Kita lanjut ke gated QC. Ini merupakan parameter QC yang keempat ya. Jadi di sini nanti kita bisa mengetahui rata-rata detak jantung pasien, kemudian denyut pasien yang diterima dan tidak diterima, yang akan dilakukan analisa kuantitatif secara AI, dan kurva jumlah count-nya sesuai dengan frame-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama kita bisa melihat count per frame, ini merupakan jumlah count-nya. Nah, ini merupakan frame-nya. Kita bisa melihat kurvanya ya. Kemudian ini bit acceptance-nya. Jadi sewaktu kita melakukan akuisisi citra, itu kita harus memasang EKG yang dipasang kepada tubuh pasien, tepatnya di right atrium, right leg, dan left leg. Jadi ada 3 EKG yang harus kita pasangkan kepada pasien. Lalu nanti kita bisa melihat beats mana atau denyut mana yang dia diterima oleh AI untuk dilakukan penghitungan, dan beats mana yang akan ditolak oleh AI. Jadi nanti kita bisa melakukan analisa kuantitatif secara lebih tepat ya. Kemudian AI yang kelima ini ada attenuation correction. Jadi di sini AI akan membantu kita melakukan koreksi ya terhadap atenuasi. Ketika radiasi atau sinar gamma itu melewati suatu bahan, tentunya dia akan mengalami perlemahan, baik itu karena jaringan diafragma, paru, ataupun juga jaringan payudara. Nah, attenuation correction ini hadir untuk membantu kita mengoreksi perihal tersebut. Oke, untuk melakukannya kita tinggal klik aja attenuation correction, lalu kita akan dibawa ke menu utamanya ya. Untuk attenuation correction kita juga selain melakukan spek, kita juga harus melakukan CT scan ya. Jadi nanti ada 3 gambar yang kita hasilkan untuk potongan aksial sagital koroner dari CT scan. Kemudian ini merupakan aksial sagital koroner dari NM-nya. Kemudian yang bawah ini merupakan fusion. Lalu langkah-langkahnya cuma tinggal kita geser-geser aja. Ini ada semacam ring. Nah, kita perlu menggeser ini sesuai dengan anatomical dari jantung pasien tersebut. Dengan menggeser ini ada panah kiri, kanan, atas, bawah. Selain itu juga kita bisa melakukan angular rotation di sini. Pokoknya kita sesuaikan aja ya agar NM ini berada pada tepat di anatomical jantung pasien di CT. Lalu setelah kita rasa cukup, kita next aja. Nah, itu merupakan 5 langkah yang kita lakukan quality control ya untuk menghasilkan citra SPM. Ini akan dihasilkan myometric result. Cuma ini bukan final resultnya. Kita masih harus melakukan 1 langkah lagi, yaitu manual contouring. Caranya dengan kita klik di sini. Lalu nanti kita akan dibawa ke menu manual contouring. Nah, ini ada 2 dataset ya. Untuk dataset rest sama stress kita harus buka 2-nya. Kita klik mesh di sini, kemudian kita bertemu kembali dengan area yang berwarna putih seperti ini. Caranya tinggal kita sesuaikan aja. Ini didekatkan ya dengan anatomical jantung pasien. Pastikan semua jantung ini tercover, jangan sampai terpotong ataupun terlalu banyak area di luar jantung. Contoh yang terpotong itu seperti ini. Nah, ini bagian jantungnya ada yang terpotong ya, di anteriornya. Ini juga ada yang terpotong. Nah, yang bagus mungkin akan seperti ini ya. Jadi harus pas, yang garis ini akan sama-sama menyentuh di bagian inferior jantung. Lalu nanti ada perbedaan dari citra sebelumnya dengan yang ini. Berikut ini adalah perbedaannya. Kita bisa melihat di sini ya. Ini yang sebelum manual contouring, ini yang setelah manual contouring. Kita bisa melihat di dinding inferiornya ini masih stagnan, dia ada infak, cuma kita bisa melihat perbaikan di sini. Sebelum kita melakukan manual contouring, ini terlihat seperti ada infak yang minimal ya. Cuma setelah kita melakukan manual contouring, dia menjadi bagus. Nah, ini berarti terkesan menjadi false defect. Begitupun untuk restnya. Ini juga ada perbaikannya sedikit. Selain itu juga data-data kuantitatif seperti EF, ejeksi frasi, EDV, end diastolic volume, end systolic volume, dan perfusion volumenya juga dia akan berbeda. Selain itu juga TID-nya juga nanti akan berbeda setelah kita melakukan manual contouring. Selain itu juga kita bisa melakukan reconstruction menggunakan QGS atau quantitative gated spec. Ini beberapa contoh image yang kita bisa hasilkan. Ini merupakan raw datanya.
Nah, ini merupakan citra dari slice-nya. Jadi kita ada beberapa garis di sini yang bisa kita geser dan kita sesuaikan lebih detail lagi gambarnya, irisan demi irisan. Ini merupakan 3D model dari jantung pasien. Ini sebenarnya kita bisa rotate atau kita juga bisa mengganti color mappingnya ini menjadi warna yang lainnya. Oke, ini merupakan splash result. Nah, di sini kita bisa melihat dari end systole ataupun end diastolnya ya di sini. Kita klik aja diastol dan sistol. Lalu akan muncul garis imajiner seperti ini. Jadi nanti kita bisa melihat selisih antara sistol dan diastol dari pasien tersebut. Nah, selain itu juga di sini ya akan melakukan penghitungan otomatis ya, ada pulse eyes-nya. Lalu nanti ada angka-angka di sini yang akan menunjukkan tingkat keparahan atau kemungkinan terjadinya suatu infark miokardial. Nah, ini seperti yang tadi ya, ini 3D modeling dari jantung. Nah, ini kemudian quantitative perfusion spec result-nya. Kita bisa melihat kontur jantungnya, dinding jantungnya. Ini 3D modeling juga. Kalau yang gelap ini itu berarti ada kemungkinan ada suatu infark. Sedangkan yang putih atau terang ini dia berarti fungsinya bagus. Mungkin baru itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi kesimpulannya AI itu hadir bukan menjadi pengganti kita, melainkan penguat peran kita dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Integrasi AI dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, konsekuensi, dan merupakan langkah maju dalam pencitraan kedokteran nuklir khususnya di jantung. Masa depan pencitraan ditentukan oleh mereka yang bersedia beradaptasi dan berinovasi bersama teknologi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Munif Afrizal Nurfakih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu Bapak Dede Maulana, Sarjana Terapan. Beliau merupakan seorang radiografer di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Bapak Dede merupakan lulusan dari Poltekkes Depkes Jakarta II, jurusan D4 Teknik Radiologi angkatan 2009. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, beliau akan membawakan materi dengan judul Myocardial Perfusion Scan, Image Acquisition, Reconstruction, and Quality Control. Kepada Bapak Dede Maulana, kami persilakan untuk memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Maulana. Saya izin sharing tentang pengalaman kami mengerjakan MPI ataupun MPS di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, kami hanya memiliki satu alat, yaitu spek only. Jadi tidak ada CT scan-nya. Jadi nanti saya akan mencoba memberikan experience pengalaman kami di Rumah Sakit Jantung, bagaimana kita mendeteksi defek itu true or false dengan metode yang berbeda dengan yang tadi Pak Munif sampaikan, karena beliau kan dengan CT scan ya, jadi kita nanti akan sedikit berbeda. Oke. Sorry Mbak, nextnya mana ini? Oke. Berikut ada overview yang nanti saya sampaikan. Berikutnya ada introduction MPI itu apa, kemudian step by step spek MPI seperti apa, scan and mode acquisition yang biasa kami gunakan, kemudian post processing, ada image quality control dan image artifact. Mungkin ada beberapa slide yang nanti akan saya skip karena sudah disampaikan oleh Pak Munif ya. Jadi untuk biar lebih cepat. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi Pak Munif sampaikan, coronary artery disease adalah salah satu penyebab
tertinggi dari meninggalnya ataupun tingginya angka kematian dari penyakit jantung. Nah, kita sebagai teknologi atau radiografer dalam melakukan pemeriksaan MPI, kita harus mengetahui minimal diagnosa si pasien tersebut. Agar apa? Agar nanti ke depannya kita processing, kita bisa mengetahui area mana nih yang benar-benar true defect atau hanya atenuasi. Jadi MPI sangat signifikan untuk mengetahui area defect tersebut. Nah, salah satunya adalah image processing adalah kunci utamanya. Jadi ketika kita salah mengatur ataupun memproses image ataupun rekonstruksi, nah itu menjadi takutnya salah expertise daripada si dokter. Nah, ini seperti Bapak Ibu ketahui step by step dari pemeriksaan MPI. Ya, ini sudah Bapak Ibu sudah paham semua ya dari kita nih, yang dari stress rest, dari persiapan pasiennya, terus kemudian radiofarmaka yang digunakan, terus acquisition processing dan post processingnya. Nah, untuk di kami biasa menggunakan adenosine untuk stress agentnya atau dengan ergocycle. Semua ini bergantung daripada asesmen dari dokter. Ketika dokter mengakses Pak ergocycle, nah, gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan ergocycle tersebut. Jadi di kita itu radiografer bukan hanya mengerjakan pasien aja. Jadi kita berupaya membantu teman sesama perawat untuk melakukan membantu proses stressing. Oke, ada dobutamin juga. Nah, dobutamin ini biasanya kita jarang gunakan karena apa? Karena proses recovery-nya dia agak lama. Jadi memang dobutamin ini kan agak lama proses recovery, jadi kita jarang gunakan karena flow pasien nanti akan terganggu tuh. Kalau kita pasien lagi banyak dengan dobutamin biasanya terganggu. Biasanya walaupun dengan dobutamin kita agak jaraknya agak jauh biasanya untuk scanningnya. Untuk regadenoson di Indonesia tidak disediakan di kita, nggak ada. Jadi biasanya kita nggak pakai regadenoson. Kemudian untuk stres yang menggunakan kinetik, karena kami menggunakan ergocycle, ada beberapa kelemahan dan kekurangannya. Karena penyakit jantung itu biasanya kan pasien sudah ada tua ya, sudah berumur. Jadi biasanya dengan ergocycle itu mempengaruhi kaki pasien. Jadi pasien agak kurang tercapai, jarang tercapai untuk proses stresnya. Biasanya untuk pasien yang masih muda kita sarankan ergocycle karena biasanya tercapai 80% ke atas lah. Tapi untuk yang sudah berumur biasanya dokter menyarankan adenosine aja. Untuk treadmill kebetulan kita tidak ada treadmill, cuman waktu belajar di Bandung itu memang ketika pakai treadmill ada beberapa risiko yang bisa terjadi. Misalnya pasiennya risiko jatuh lebih tinggi karena pasien harus berjalan berdiri. Nah, itu menyebabkan risiko jatuhnya lebih tinggi. Oke. Nah, berikut adalah kamera atau kolimator yang dedicated untuk kardiak. Karena kami itu lebih concern ke kardiak. Jadi kami memiliki kamera yang memang khusus untuk kardiak aja dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk yang A ini konvensional kamera nih, kolimator konvensional. Jadi seperti biasa yang Bapak Ibu punya yang LHR, nah ini konvensional. Yang kedua, yang B ini yang kami miliki. Ya, kami memiliki kamera IQ spec. Kemudian yang C ini yang Cardiostri. Di Indonesia seperti nggak ada di Indonesia. Kemudian ada lagi yang CZT sama yang CZT NM 530. Nah, ini saya sih belum menemukan rumah sakit yang masang install kamera dedicated khusus yang ini gitu. Jadi untuk yang IQ spec yang kita miliki
Jadi memang beberapa center yang saya ketahui itu rumah sakit Padang tuh memiliki EQ-Spec juga. Jadi yang khusus kardiak. Jadi ada beberapa kelebihan daripada si kamera yang EQ-Spec ini. Nah, jadi dia itu lebih menggunakan dosisnya lebih minimal. Jadi kita bisa mengerjakan dosisnya itu, saya pernah mengerjakan dosis pasien stres dengan 3,5 milikuri untuk dengan berat badan itu sekitar 80 kg. Jadi kelebihan dari alat ini adalah dia lebih sensitif. Kemudian scan time-nya itu kita paling lama 8 menit. Jadi scan times ini lebih cepat daripada kita menggunakan yang LHR. Ya, jadi untuk keunggulannya kamera ini dia lebih cepat pengambilan gambarnya. Kemudian dosis radiasinya, Bu. Dia lebih rendah juga dosis radiasinya sehingga lebih aman ke pasien. Oke, ini adalah contoh kameranya. Oke, ini adalah scan and position data acquisition. Jadi ini yang biasa kita lakukan. Jadi karena kami tidak menggunakan spek CT, jadi kita bikin nanti akan di prone position untuk mengcompare atau memastikan. Ini standarnya untuk pasien untuk kamera yang konvensional itu diantara static angle-nya diantara 90 maksudnya 90 derajat sampai ada juga yang pasang 75. Kalau untuk EQ-Spec si ini kamera jantung dedicated ini jadi hanya dia startnya di 59 derajat. Agak sedikit berbeda dengan kamera yang konvensional. Kalau rotation directionnya tetap sama di counterclockwise. Nah, ada yang berbeda di number of frames. Jadi di kita di rumah sakit jantung dengan alat Siemens ini kita bisa mengatur number of frames-nya di antara range 9 dan 24. Nah, ini mempengaruhi mempengaruhi waktu yang nanti akan digunakan. Nah, inilah prone position yang biasa menjadi protap utama di rumah sakit jantung karena sangat berpengaruh hasil scan-nya. Perbedaannya starting angle-nya di minus 122, rotation tetap sama di counterclockwise dan kita tidak menggunakan EKG dan frame time per view-nya tetap di antara 9 dan 24. Oke, ini juga mungkin saya nggak banyak di sini membahas karena tadi Pak Munif sudah banyak membahas ya image reconstruction. Kita bisa melihat ada pergerakan atau tidak, ada atenuasi dari liver, dari diafragma gitu kan. Jadi ini sambil-sambil dengan Pak Munif, jadi saya skip aja. Ya, ini salah satu contohnya rekonstruksi yang kita lakukan. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini kurang pas lah ya, tidak sesuai, yang sebelah kanan yang sesuai. Oke, nextnya. Ya, inilah hasil perbedaan antara prone position dan supine position. Ketika pasien benar-benar defect, true defect, dia akan menetap posisinya. Nah, di inferolateral ini tetap terjadi defect walaupun di prone position. Ketika stress supine ada defect di inferolateral, di prone pun dia nggak berubah areanya, tetap di sini. Kemudian di restnya pun tetap sama. Nah, ini salah satu keunggulan dari kamera itu seperti ini, dia lebih kalau benar-benar defect dia akan tetap di defect. Tapi ketika dia normal, ketika kita prone, ketika normal nih dia akan menghilang. Jadi stress supine-nya ada di inferior lateral, di prone-nya defeknya nih hilang. Di restnya pun sama, di prone-nya lebih terang. Jadi kekurangannya memang ada area-area yang menjadi seolah-olah defect, tapi sebetulnya ketika kita prone dia menghilang.
Oke, ini image quality seperti tadi Pak Munif sampaikan, ya ini salah satunya yang gambaran yang bagus, yang excellent, terus yang kurang dosis seperti apa gitu kan. Jadi kita bisa memprediksi nih. Jadi sebelum kita rekonstruksi dengan baik, kita cek dulu image quality yang kita dapatkan. Ya ini pun sama dengan Pak Munif, ya kita motion correction, kita lihat dulu nih ada pergerakan atau tidak gitu kan di sinogram dan linogramnya. Ya ini pun hampir sama, kita membahas skipping. Ini untuk pasien-pasien aritmia biasanya terlalu banyak artefak banyak. Nah ini untuk pasien aritmia ini biasanya nih. Jadi memang agak PR untuk pasien aritmia, karena di kami itu banyak juga pasien aritmia. Jadi memang pasien aritmia itu kalau yang aritmianya terlalu lompatnya terlalu jauh, heart rate-nya biasanya kita kasih obat beta blocker nantinya. Nanti akan saya bahas di next-nya. Ya ini adalah yang tantangan nih. Jadi yang biasa kita temukan artefak di MPI. Nah, nanti kita lihat caranya seperti apa. Ini berdasarkan pengalaman kami ya, teman-teman ya. Oke, untuk yang pergerakan seperti tadi Pak Munif sampaikan, kita motion correction, kemudian kita scan ulang. Nah, untuk yang uptake di lambung, biasanya kita kasih minum pasiennya, kemudian minum 1 gelas, kita langsung ambil gambar. Jadi kita upayakan si air dalam lambung itu menekan. Jadi ada gap antara lambung dan kardiaknya. Nah untuk yang dosisnya kurang, ya kita mau nggak mau nih ketika pasien stres, nah kita mau nggak mau harus reschedule karena mungkin ada accident kita ketika stres, radioisotopnya kurang masuk full, jadi dosisnya kurang nih, jadi dosisnya kurang, kita mau nggak mau harus reschedule karena udah stres. Nggak mungkin kita melakukan stres kedua kali dengan pasien yang sama di hari yang sama. Biasanya kita reschedule, kita sesuaikan pasiennya bisanya kapan, jadi kita scan ulang untuk yang accident ketika dosisnya kurang masuk. Nah untuk yang LBBB atau aritmia nih biasanya kita lihat di EKG ketika pasien terlalu lompatnya jauh aritmianya, kita kasih beta blocker, diharapkan mengurangi daripada efek si aritmia. Oke, untuk diaphragmatic attenuation, ya ini kalau di kami menggunakan prone position. Pasti prone position. Jadi kalau kayak seperti ini kita buat prone position untuk mengkonfirmasi. Nah, untuk breast attenuation kita scan ulang dan di prone position. Biasanya ketika prone, karena kami ada radiografer wanita, untuk pasien yang mamainya besar kita bantu untuk agak menghilangkan di area dada. Jadi biar benar-benar clear untuk di area dadanya. Nah untuk yang high cleaver seperti Bapak Ibu ketahui, kita di scan ulang, terus kita kasih susu. Kebetulan di kami itu pasien datang tidak perlu membawa apa-apa, kita sediakan susu dan roti. Jadi pasien kita usahakan minum susu dulu, baru makan roti. Biasanya ketika pasien minum susu dulu itu akan lebih cepat memisahkan antara liver dan si kardiaknya. Oke, ini ada attenuation yang biasa kita lihat, kita pastikan ini dia defect true atau false defect. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, untuk di kami biasa kami kerjakan dengan prone position. Jadi ketika inferiornya ada defect hitam ini, ada abu-abu, ketika di prone dia akan hilang. Mungkin kalau di Pak Munif tadi pakai CT scan, jadi pasiennya juga lebih nyaman ya.
Nah, berikut ini ada nih. Ini ada kekurangan dan kelebihan dari prone position. Ketika prone memang agak kurang nyaman untuk pasien, terutama untuk pasien-pasien gemuk. Seperti saya nih agak gemuk nih. Jadi ketika supine itu agak prone, agak ngap lah ya jadinya. Jadi agak sulit. Itu kekurangannya. Tapi dia kelebihannya kita tidak menambahkan dosis ke pasien. Beda dengan kita CT scan. Mungkin pasien nyaman, tapi kita menambahkan dosis kita 2 atau 3 milisievert dari CT scan tersebut. Tapi memang lebih nyaman gitu kan. Tapi untuk hasil sama aja sebenarnya. Ya ini contoh normal myocard. Yang dilatasi pun seperti ini contohnya. Nah untuk yang pasien-pasien dilatasi ini biasanya saya lebih senang membuka area. Kenapa? Karena biasanya RV-nya ketangkep. RV-nya ketangkep. Kenapa? Karena takutnya ketika kita nggak kontur, ini dia ngebacanya defek area RV. Kalau ini dibuka, takutnya RV ketangkep, nanti scoringnya mungkin agak berbeda ketika konturnya nggak dinyalain, nggak diaktifkan. Jadi harusnya misalnya di area inferior sebenarnya hilang. Tapi ketika di kontur masuknya ke RV, area RV mungkin kebaca, jadi akan mempengaruhi hasil. Nah untuk yang small heart ini memang agak hyper dynamic LV-nya. Jadi EF-nya itu agak hyper, agak tinggi. Jadi biasanya standarnya kita tuh sebenarnya harus mengetahui hasil echo pasien. Supaya apa? Supaya kita mengcompare. Ini echo-nya misalnya di hasil echo-nya 70 gitu kan. Biasanya dengan small heart ini pasti dengan small heart biasanya EF-nya lebih dari 80%. Nah, biasanya nih kita kurang aktual untuk menggunakan hasil EF dengan pasien small heart. Biasanya dokter lebih memakai hasil dari si echo. Oke, ini kita dapat apa aja sih di MPI itu yang mau kita lihat. Nah, kita bisa melihat ventricle kiri, ventricle kanan nih, ventricle kanan nih. Harusnya idealnya nggak tertangkap sama kamera, sama radioaktif nih ya. Berarti ada dilatasi. Ini sih lebih ke arah klinisi. Nanti biar klinisi yang melihat. Tapi kita minimal tahu dapat TID, terus kita bisa melihat lung to heart ratio-nya. Ya, ini ada contoh pasien kami yang aritmianya tidak beraturan sekali. Jadi dari bentuk pergerakannya udah nggak sinkroni gitu. Jadi disinkron. Jadi ini dokter biasanya nggak memasukkan hasil ini ke dalam expertise. Nah, gimana caranya? Biasanya dokter akan melihat hasil echo aja kalau untuk ini, untuk pasien-pasien yang aritmia. Oke. Simpulannya adalah kita sebagai radiografer memiliki peran penting dalam menghasilkan gambaran yang optimal yang akan nanti expertise oleh dokter. Jadi saran saya minimal kita mengetahui klinis pasiennya. Sehingga apa? Sehingga kita ketika rekonstruksi kita mengetahui nih, oh yang buntu nih area RCA inferior misalnya gitu kan, atau LAD. Jangan sampai ketika kita rekonstruksi yang CTO di LAD atau CTO itu coronary occlusion, tapi LAD-nya masih bagus nih. Nah, berarti ada sesuatu gitu kan. Apakah dia benar-benar bagus atau ada atenuasi gitu maksudnya. Jadi minimal kita mengetahui klinis pasien, hasil echo, jadi kita lebih aware dan kita compare hasilnya lebih sesuai. Jadi dokter pun akan nanya, oh ini hasilnya gini ya. Jadi kita dokter akan lebih memastikan ini true defect or false defect gitu. Jadi minimal kita mengetahui klinis pasien, diagnosa pasien itu menurut saya sangat penting ya. Jadi hasilnya nanti akan sesuai dengan yang dicari nih gitu. Jadi dokter akan
mengirim ke pengirim, pasien ini harus dibuka RCA-nya atau harus dibuka LAD-nya. Nah, itulah pentingnya kita harus bisa membuat gambar yang maksimal sehingga hasilnya pun ke pasien lebih maksimal. Oke, saya rasa sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dede Maulana atas pemaparan materinya. Kini memasuki sesi tanya jawab, namun karena keterbatasan waktu, penanyanya akan dibatasi. Bapak Ibu hadirin, apabila ingin bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amber Likaya, radiografer dari RSUP Dr. Sarjito. Izin mau bertanya ke Pak Dede. Tadi kan ada pasien aritmia yang dilakukan SPECT. Nah, ketika pasien aritmia itu dilakukan dengan menggunakan catheter, terus rejectednya itu banyak, biasanya dilakukannya bagaimana ya? Kalau pengalaman saya di Sarjito, ketika rejectednya itu banyak, SPECT-nya itu tidak mau melakukan akuisisi. Kemudian biasanya pasiennya itu dibatalkan untuk pemeriksaannya. Kalau pengalamannya di Harkit sendiri itu bagaimana? Terus yang kedua, tadi kan pasien diposisikannya ada supine sama prone. Karena di Harkitnya sendiri itu tidak ada CT ya. Ketika itu misalnya pasiennya ternyata tidak bisa dilakukan positioning secara prone, ternyata ada defect, itu di sana tata laksananya bagaimana ya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, untuk pasien yang boleh, sorry. Ya, untuk pasien ini ya, biasanya pasien yang aritmia itu seandainya si pasien tetap banyak rejected beatnya ketika pasien kita kasih beta blocker, karena biasanya dokter kami tuh coba dia cek lihat EKG-nya gitu kan. Ketika banyak EF, banyak ekstrasistol gitu kan. Biasanya kan scan-nya memang lama gitu kan. Biasanya kita langsung keluar tuh hasil waktu scanningnya. Biasanya kalau untuk konvensional kayak RHR itu sekitar bisa 30 menit ya kan ya. Tapi untuk di kamera yang cardiac decade ini bisa lebih cepat sebetulnya. Cuma memang nggak cepat-cepat banget. Kita biasanya standar di 9 menit, ini bisa 20 atau 30 menit gitu kan. Tapi memang agak ribet ketika pasien kita banyak gitu kan. Karena ini pasti ngulur waktu pasien berikutnya. Pasti ngulur waktu. Kita biasanya suntik, bisa ambil gambar misalnya 10-20, ketika pasien aritmia bisa lebih. Nah, itu udah mengurangi fase stresnya. Nah, biasanya kalau seperti itu stresnya mungkin kita tetap ambil dengan gitrit yang ada setelah dikasih beta blocker. Tapi untuk restnya nanti bisa dokter akan udah nggak usah pakai rest, nggak usah pakai EKG. Jadi EKG-nya kita skip. Jadi kita pakai EKG yang rest, yang stresnya aja. Walaupun memang agak mengulur waktu ya. Cuman paling lama kita pernah mengerjakan itu dengan kamera cardiac dedicated paling 20 menitan. 20 menitan. Jadi masih ya nggak terlalu jauh untuk kita ambil gambar stres pasien berikutnya. Gitu. Untuk yang case kedua ketika pasien nggak bisa prone. Oke, untuk pasien nggak bisa prone, jadi di alat kita itu kita bisa mengatur time per view-nya. Ya, untuk IQ spec ini kelebihannya kita bisa mengatur time per view-nya.
Jadi kita lihat tuh pasiennya, misalnya pasiennya gemuk banget. Terus kita bisa lihat dong, ketika pasien ini gemuk, otomatis kemungkinan prone-nya agak sulit. Biasanya dokter kita nih ngasih dosis lebih tinggi. Dosisnya lebih tinggi, kenapa? Jadi biar time per view-nya yang ini nih 94 frames ini bisa lebih cepat. Jadi ini settingan dari alat ini adalah ketika dosisnya 3 sampai 5, dia bagusnya dengan 24 frame per view. Jadi satu frame dia ngambil gambar 24 detik. Ketika dosisnya di atas 10 nih. Nah, dia dengan 9 sampai 16 sudah bagus. Nah, jadi kita ngakalinnya kayak gitu. Ketika pasien gemuk banget, dokter akan menambahkan dosis supaya apa? Supaya time per view-nya lebih cepat ataupun lebih lama. Bisa jadi lebih lama. Karena nggak pakai prone ya. Jadi kita biar lebih banyak datanya, biar lebih banyak data yang diserap sama si alat. Jadi untuk pasien kecil pasti kita ini frame per view-nya lebih cepat, lebih kita kecilin 9 atau 16. Tapi untuk yang gemuk kita tambahin time per view-nya. Jadi supaya data si kameranya lebih banyak. Jadi itu benar-benar defect atau enggaknya ntar kelihatan kok di situ ya. Itu. Itu ada lagi? Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian materi dan diskusi dalam Simposium 6 Pekan Ilmiah Tahunan Kedokteran Nuklir ke-27. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembicara kita, yaitu Bapak Munif Afrizal Nurfaki, Ahli Media Kesehatan Radiologi, dan Bapak Dede Maulana, Sarjana Terapan, serta kepada seluruh peserta yang sudah aktif berpartisipasi. Semoga sesi ini memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Kemudian saya kembalikan ke PIC. Mohon maaf untuk kedua narasumber, dipersilakan untuk maju ke depan untuk menerimakan pelakat dan sesi foto bersama. Cukup. Kalau dari saya kayaknya cukup, mau Jumatan soalnya. Mas Dede mungkin. Oke, dari saya terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat. Dan karena udah mau Jumatan juga, jadi kita akhiri. Ya, terima kasih.
Baik, sudah selesai untuk sesi kali ini. Untuk informasi, apabila ingin sholat Jumat, ada musola di lantai 5 di Hotel Mercure.